Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teresia Anissa Novialen akan menjelaskan materi tentang diferensiasi sosial. Pengertian diferensiasi sosial merupakan pembedaan anggota masyarakat secara horizontal. Artinya, pembedaan ini masih memiliki derajat atau tingkatan yang sama. Sebagai contoh, perbedaan masyarakat yang didasarkan pada perbedaan ras, etnis, suku bangsa, agama, pekerjaan, dan jenis kelamin tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah antara satu dengan lainnya. Ada 3 ciri yang ada pada diferensiasi sosial, yaitu: pertama, ciri budaya. Diferensiasi sosial karena ciri budaya terjadi karena adanya pandangan hidup berbeda antara masyarakat. Misalnya, perbedaan agama, norma, adat istiadat, pakaian, bahasa, dan lainnya. Kedua, ciri fisik. Diferensiasi sosial berdasarkan ciri fisik melakukan penggolongan terhadap perbedaan yang terletak pada fisik seseorang. Contohnya, warna kulit dan rambut. Ketiga, ciri sosial. Diferensiasi sosial berdasarkan ciri sosial umumnya disebabkan oleh status sosial berbeda-beda dalam lapisan masyarakat. Contohnya, jabatan, profesi, atau peranan dalam masyarakat. Jenis diferensiasi sosial dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, diferensiasi tingkatan. Jenis diferensiasi tingkatan ini muncul karena adanya ketimpangan pada penyaluran barang maupun jasa di suatu daerah. Ketimpangan tersebut dapat menyebabkan barang maupun jasa memiliki perbedaan harga. Perbedaan harga di suatu daerah terjadi sebab penyaluran barang maupun jasa harus melalui beberapa pihak untuk sampai ke tujuan sebenarnya. Kedua, diferensiasi fungsional. Jenis diferensiasi yang kedua merupakan pembagian kerja yang muncul karena adanya orang atau individu yang melakukan suatu pekerjaan yang berbeda atau berlainan. Hal ini dapat dilihat di suatu lembaga sosial. Ada perbedaan pembagian penugasan atau pembagian kerja yang dapat menyebabkan setiap individu harus melaksanakan kewajiban sesuai fungsinya masing-masing. Ketiga, diferensiasi kultural. Jenis ketiga dari diferensiasi sosial ini muncul dikarenakan aturan berperilaku yang tepat serta berbeda menurut situasi tertentu. Peraturan berperilaku ini disebut pula dengan norma, yang memiliki tujuan untuk mengatur ketertiban dalam bermasyarakat dan kemungkinan berbeda di setiap daerahnya. Bentuk-bentuk diferensiasi sosial: jenis kelamin, suku bangsa, klan, ras, agama, dan profesi atau pekerjaan. Dampak positif dan dampak negatif dari diferensiasi sosial juga ada loh teman-teman. Berikut penjelasannya. Dampak positif diferensiasi sosial: memperkuat ikatan golongan atau kelompok yang bersangkutan, terutama jika menghadapi ancaman yang berasal dari luar, menjaga keutuhan dan kestabilan budaya, mempertinggi semangat patriotisme dan kesetiaan kepada bangsa, memperteguh rasa cinta terhadap kebudayaan atau bangsa, mempererat relasi antar kelompok atau organisasi yang memiliki ideologi yang sama. Dampak negatif diferensiasi sosial: membangkitkan prasangka dan permusuhan terhadap golongan atau kelompok sosial yang memiliki atau dianggap berbeda, dapat menghambat hubungan antar kebudayaan atau bangsa, menghambat proses asimilasi dan integrasi sosial, dapat menjadi kekuatan yang terpendam yang dapat mengakibatkan konflik antar golongan atau kebudayaan. Contohnya suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, mengakibatkan jurang perbedaan antar kelompok yang memiliki aliran atau pandangan yang berbeda. Sekian penjelasan diferensiasi sosial dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.